Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di kuil, lampunya terang. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu, duduk di kursi utama tengah. Dia pucat, kurus, dan matanya keruh, terlihat sangat biasa. Tetapi ketika Suyi dan Sining mengikuti Jing Hongyu ke aula, mereka segera menyadari bahwa lelaki tua berjubah abu-abu itu adalah master tingkat Taiwu. Segera, Jing Hongyu memperkenalkan identitas lelaki tua berjubah abu-abu itu. Well City. Bertahun-tahun yang lalu, Jing Cheng menderita bencana, terjerat oleh bencana, dan vitalitasnya rusak parah. Pada lelang ini, setelan pertempuran pesanan Taihe yang dilelang oleh klan roh paus raksasa dimaksudkan untuk menyelesaikan bencana di Jing Cheng. Kalian berdua, silakan duduk. Jing Cheng tersenyum ramah, meminta Suyi dan Sining untuk duduk satu persatu, dan menginstruksikan Hu Chong untuk menyajikan teh dengan sopan dan santun. Suyi tidak pernah menyukai salam, dan berkata terus terang, "Yang mulia mengundang saya untuk datang, apa yang bisa saya ajarkan kepada Anda?" Jing Cheng dengan sungguh-sungguh berkata, "Saya tidak berani memberi Anda nasihat, saya akan mengatakan yang sebenarnya." Mirip dengan pelat perunggu yang diukir dengan teks rahasia Istana Naga, masih banyak yang ada di tangan kita. Kedua kalinya saya mengundang teman-teman Tao untuk datang ke sini adalah untuk masalah ini, dan saya ingin meminta teman-teman Tao untuk membantu menguraikan teks-teks rahasia Istana Naga pada harta itu. Suyi tidak terkejut, berkata, "Ya. Selamat bersenang-senang." Jing Cheng tersenyum dan berkata, "Hongyu, tolong keluarkan teks rahasia itu dari Istana Naga dan biarkan Dao Youli mengidentifikasinya." "Iya." Jing Hongyu memimpin dan mengeluarkan gulungan dari lengan bajunya. Gulungan dibuka, dan ada banyak karakter bengkok dan aneh tertulis di atasnya. Ini adalah skrip rahasia Istana Naga yang telah lama menghilang. Tapi Suyi mengerutkan kening. Roh paus raksasa ini sangat tidak autentik. Saya jelas menjaga diri saya, khawatir saya akan melihat melalui teks-teks rahasia Istana Naga pada harta Istana Naga itu, jadi saya menggosok beberapa rahasia teks Istana Naga untuk saya identifikasi. Anda bahkan tidak perlu memikirkan Suyi untuk mengetahui bahwa teks rahasia Istana Naga pada gulungan ini pasti sudah rusak dan tidak dapat dibentuk menjadi kata-kata. Selain itu, pasti ada banyak bagian yang hilang. Yang harus diwaspadai adalah rahasia besar apa yang Anda lihat darinya. Sining jelas melihat ini juga, matanya sedikit aneh, dan dia cukup penasaran, apa yang akan Suyi lakukan dalam keadaan seperti itu. Tapi melihat Suyi berdiri, dia berkata, "Rekan Taois Sining, ayo pergi. Berbalik dan pergi." "Tunggu." Jing Hongyu berkata, "Apakah kamu menyesalinya? Karena itu kerjasama, kamu harus menunjukkan ketulusan, tapi aku tidak melihat ketulusan dari arwah paus raksasamu." Suyi berkata ringan. Jing Hongyu mengerutkan kening. Jing Cheng tersenyum dan berkata, "Saya juga meminta sesama Taois untuk tenang. Sejujurnya, harta yang diukir dengan teks rahasia Istana Naga pasti mengandung rahasia besar. Dan keluarga saya juga khawatir. Jika rekan Taois menjelajahi rahasianya, tetapi dengan sengaja menyembunyikannya, keluarga saya akan menderita kerugian besar." Suyi mendengus dan berkata, "Sangat sederhana, kamu mengambil harta itu, dan aku akan mengidentifikasi teks rahasia Istana Naga untukmu satu persatu. Dengan kemampuanmu, tentu saja, mudah untuk mengetahui apakah aku berbicara omong kosong." Yang disebut skrip rahasia Istana Naga juga merupakan semacam skrip dalam analisis akhir. Selama berupa teks, sulit untuk ditipu oleh orang lain. Jing Cheng terdiam beberapa saat, dan berkata, "Teman Taois, keluarga saya telah berjanji bahwa Anda dan rekan Taois Sining ini tidak terikat oleh kontrak sumpah. Keluarga pergi ke reruntuhan Istana Naga untuk mencari peluang. Kondisi ini cukup untuk mengungkapkan ketulusan keluarga kami. Mengapa Anda masih harus mempelajari rahasia yang tersembunyi di teks rahasia Istana Naga? Apakah ini berlebihan?" Nada agak dingin. Suyi tertawa dan berkata, "Dengar, kamu yang bertanya padaku, jika kamu pikir itu terlalu banyak, kamu tidak perlu bekerja sama." Jing Cheng mengangkat matanya yang mendung, menatap Suyi, dan berkata, "Rekan Taois, jika kamu merobek wajahmu, itu akan sulit untuk ditangani." Suaranya rendah dan mengancam.
Suasana di aula menjadi membosankan. Jing Hongyu membujuk dari samping, rekan Taois, teks rahasia Istana Naga sangat terlibat, Anda hanya perlu membantu kami mengidentifikasinya, dan kami dapat mendapatkan manfaat, dan tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun, mengapa tidak melakukannya? Su Yi mengabaikan Jing Hongyu, dia memandang Jing Cheng dan berkata, ancam aku. Ijo mengerutkan kening. Dia adalah seorang seniman bela diri yang hebat, tetapi dia diprovokasi secara kasar oleh seorang pemuda, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Sebelum dia bisa berbicara, Si Ning, yang telah menonton dengan mata dingin, tiba-tiba mengangkat jari. Tembak. Seberkas cahaya hijau seperti ujung pedang melayang di depan Jing Cheng dari udara tipis, hanya 3 inci dari tengah alisnya. Cahaya biru menyilaukan, dan kekuatan guntur yang menakutkan di dalamnya muncul tiba-tiba, membuat Jing Cheng ngeri, dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Sepasang mata mendung menyusut karena terkejut. Dengan caranya, saat menghadapi pukulan mendadak ini, dia tidak bisa langsung bereaksi. Dia bahkan curiga jika pihak lain benar-benar ingin melakukan sesuatu yang kejam, dia akan dibunuh di tempat. Rekan Taois Sining, apa yang kamu lakukan? Jing Hongyu berkeringat dingin, benar-benar berubah warna. Mematahkan kepalanya, dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini, yang tampak setenang air, dengan temperamen yang terpisah dan halus, akan memulai tanpa sepatah kata pun. Dan, kekuatannya sangat menakutkan. Nada Sining tenang, bibir merahnya membisikkan 2 kata ancaman. Semuanya. Su Yi mau tak mau harus mengacungkan jempol. Temperamen wanita ini sangat mengagumkan, dan dia memikirkannya bersama. Sebelumnya, dia juga berencana untuk bergerak, tetapi direbut oleh Sining. Ada sesuatu untuk dikatakan, sesuatu untuk dikatakan. Ishiro menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum di wajahnya, karena ini kerjasama, tidak ada alasan untuk bertarung dan membunuh, jadi biarkan aku mengambilnya sekarang. Ketika kamu keluar dari harta itu, tolong lihat kalian berdua, perlakukan satu sama lain dengan tulus, dan jangan pernah menyembunyikan rahasiamu. Sining di ujung jari. Lampu hijau yang menggantung di antara alis Jing Cheng menghilang dengan tenang. Jing Cheng merasa lega dan tidak berani ragu lagi. Dengan lambaian jubah lengan bajunya, 6 pecahan perunggu muncul, yang besar panjangnya 2 kaki, dan Su Yi ada di sana bersama Su Yi. Pelat perunggu yang diperoleh di pelelangan serupa. Ukuran kecil. Tanpa kecuali, semuanya berkarat dan belang, dan diukir dengan teks rahasia Istana Naga yang aneh dan bengkok. Li Daoyou, kamu harus mengambil tindakan. Ijo berkata sambil tersenyum. Orang tua ini bisa mengubah wajahnya lebih cepat dari siapapun, dia bisa membungkuk dan meregangkan tubuh. Su Yi tidak mengatakan apa-apa, dan tidak repot-repot mengejek pihak lain, jadi dia menyingkirkan pecahan perunggu dan melihatnya satu persatu. Pada saat yang sama, ia berkomunikasi dengan boneka perang jiwa Leais, yang disembunyikan dalam bentuk token. Segera, prasasti rahasia pada 6 pecahan perunggu itu dikenali satu persatu. Inilah, teks-teks rahasia itu benar-benar tidak lengkap dan terputus-putus, seperti sebuah artikel lengkap yang tercabik-cabik menjadi tak terhitung banyaknya. Beberapa kata sangat rusak sehingga tidak ada yang bisa dilihat. Pada akhirnya, hanya 3 teks rahasia yang tidak lengkap yang menarik perhatian Su Yi. Tidak ada yang namanya baik atau buruk, yang ada hanya orang yang menyebut diri mereka sendiri. Baik dan jahat. Tetapi meskipun garis keturunan Ryugu saya bersalah, mengapa demikian? Melihat ini, Su Yi teringat kata-kata terputus-putus di piring perunggu pertama, dan secara kasar menilai bahwa hilangnya Istana Naga di Laut Cina Timur adalah kemungkinan besar terkait dengan yang terkait dengan bencana. Klan-klan dari silsilah Istana Naga tidak bisa menebak kapan mereka sekarat, mengapa mereka mengalami malapetaka seperti itu, sehingga mereka sebal dan enggan. Fragmen perunggu ini seharusnya ditinggalkan oleh orang kuat dari garis keturunan Istana Naga, dan yang mereka rekam adalah cerita dalam ketika garis keturunan Istana Naga Laut Cina Timur menderita sebuah bencana. Sayangnya, fragmen ini rusak parah dan terkorosi oleh karat, dan tidak mungkin untuk menyimpulkan lebih detail dari tulisan tangan yang rusak parah. Memikirkan hal ini, hati Su Yi tergerak, dia menatap Jing Cheng, dan berkata, harta karun ini tidak lengkap.
Mata Sining yang dingin dan dalam juga melihat ke atas, dan Jing Cheng membeku. Dia dengan cepat menjelaskan sejujurnya, pecahan harta ini semua diperoleh dari reruntuhan Istana Naga, dan memang hanya sebagian saja, tetapi sebagian besar yang lain tersebar di reruntuhan Istana Naga. Saat ini, klan saya hanya memiliki ini di tangan mereka, dan tidak ada yang lain. Berbicara, dia menunjuk ke mulut hatinya dan dengan sungguh-sungguh berkata, aku bisa bersumpah dengan hati Tao. Jadi, kenapa kamu tidak mengembalikan semua pecahan harta itu? Sining berkata, seolah-olah dia telah menyadari, dimengerti, kamu tidak bisa melakukannya. Jing Cheng berkata dengan getir memang, reruntuhan Istana Naga berbahaya dan tidak dapat diprediksi, dan niat membunuh ada di mana-mana, menggunakan cara kuno, ketika memasuki area luar kota. Reruntuhan Istana Naga, kamu akan menderita semua jenis pukulan pembunuhan yang mengerikan, dan kamu tidak akan berani untuk buru-buru masuk lebih dalam. Kengerian dan ketakutan di wajahnya tak diragukan lagi mengingat pengalaman mengerikan yang dia temui ketika dia menjelajahi reruntuhan Istana Naga. Dan membuat keberadaan peringkat Taiwu begitu menakutkan, orang bisa membayangkan betapa berbahayanya reruntuhan Istana Naga. Suyi berpikir sejenak, lalu mengatakan teks rahasia Istana Naga yang telah dia identifikasi. Tidak disembunyikan. Karena rahasia yang tersembunyi di dalam teks-teks rahasia tersebut bukanlah apa-apa, dan tidak perlu disembunyikan. Jing Cheng dan Jing Hongyu memverifikasi satu persatu, dan tidak menemukan masalah, dan langsung merasa lega. Hanya saja isi rahasia Istana Naga itu juga membuat mereka bingung. Sining's Dreamlike Star Eyes berkedip, dan dia berpikir, tidak ada jalan untuk kebaikan atau keburukan, hanya orang-orang yang menyebut diri mereka sendiri, dan ganjaran dari kebaikan dan kejahatan mengikuti seperti bayangan. Mungkinkah kematian silsilah Istana Naga ada hubungannya dengan harta itu? Sining tergerak. Bisakah Anda melihat sesuatu? Ijo bertanya. Sining berkata dengan nada datar, jika kamu dapat mengambil beberapa harta yang serupa, mungkin kamu dapat melihat beberapa kebenaran. Jing Cheng tampak terdiam dan tersenyum pahit. Jing Hongyu membungkuk kepada Suyi dan berkata, ketika kamu memasuki reruntuhan Istana Naga dalam sebulan, kamu pasti akan menemukan banyak harta serupa. Rekan Daois Li murah hati dengan nasihatnya, sesama Taois, jangan khawatir, klan roh paus raksasa saya pasti akan membalas budi dan memberikan hadiah yang murah hati. Ijo juga mengangguk. Segera, Suyi dan Sining pergi. Rekan Taois, bagaimana kalau mencari tempat untuk ngobrol sendirian? Di jalan keluar, Sining sekali lagi mengirim undangan. Dia memiliki sosok yang anggun dan ramping, dan sepasang kaki gioknya sangat lurus dan proporsional. Berdiri di depan Suyi, dia hanya setengah kepala lebih pendek. Pada saat ini, matanya yang seperti bintang seperti air, menatap Suyi, dengan sedikit harapan di wajahnya yang halus dan cantik. Setelah Suyi dan Sining pergi, wajah Ijo menggelap dengan tenang. Sebelumnya, dia hampir musnah dengan satu pukulan. Memikirkan hal ini, dia dipenuhi dengan ketakutan dan kemarahan yang tak terlukiskan. Setelah pergi ke reruntuhan Istana Naga, aku akan membuatmu mati jelek. Jing Cheng diam-diam menggertakkan giginya, matanya melebar. Penatua Taisang, wanita bernama Sining itu mungkin adalah dewi dari alam dewa. Jing Hongyu merendahkan suaranya. Jing Cheng berkata dengan wajah tanpa ekspresi, bagaimana dengan Dewi? Mereka mungkin memiliki kekuatan gaib dan memiliki basis kultivasi menakutkan yang tak terbayangkan, tetapi mereka juga akan terancam oleh bencana ilahi. Mereka hanya dapat menekan kultivasi mereka, dan tidak berani menggunakan kekuatan asli mereka, jika tidak, itu pasti akan memengaruhi jalan mereka untuk menjadi dewa. Dan ini terlalu berlebihan untuk mereka. Omong-omong, ada sedikit rasa dingin di bibirnya, lelang ini sudah memperkirakan bahwa ketika berita tentang reruntuhan Istana Naga keluar, anak dewa dan dewi itu pasti akan datang kepadamu. Dan alasan mengapa saya mengeluarkan harta rahasia pesanan Taihe untuk dilelang adalah untuk mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan bencana di tubuh saya. Kedua, mari kita lihat berapa banyak dewa dan dewi yang tersembunyi di antara pembangkit tenaga listrik yang bekerja sama dengan kita kali ini. Saat ini, tujuan saya telah tercapai, setelah saya pergi ke reruntuhan Istana Naga.
Omong-omong, Jing Cheng mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi. Jing Hongyu mau tak mau berkata, Penatua Taisang, tetapi jika ada gangguan, bukankah kita akan benar-benar menyinggung para dewa di belakang para dewa dan dewi itu? Mata Jing Cheng acuh tak acuh, dan dia berkata, Dao tidak perlu ditakuti, dan para dewa tidak perlu ditakuti. Anda belum menginjakkan kaki di Taijing, jadi tentu saja Anda tidak tahu, yang disebut dewa hanya dibandingkan dengan saya hanya menunggu beberapa praktisi yang lebih kuat, belum lagi, mereka tunduk pada ketertiban dan aturan, dan mereka tidak bisa datang ke negeri dongeng sama sekali. Setelah jeda, dia berkata, jangan khawatir, jika mereka cukup malang untuk menderita di reruntuhan Istana Naga kali ini, tidak ada yang bisa disalahkan. Kita. Jing Hongyu terdiam sejenak, lalu berkata tetapi bahwa Li Xuanjun dan Xi Ning belum menandatangani kontrak sumpah, apakah akan ada kecelakaan ketika mereka masuk? Keruntuhan Istana Naga. Jing Cheng tersenyum dan berkata, 1 atau 2 ikan yang lolos dari jaring, ditakdirkan sulit untuk memicu badai, kamu pergi dan undang Ramyu itu. Dia akan mengambilnya setelah aku meletakkan seragam pertempuran peringkat Taihe, sekarang saatnya untuk memenuhi janjiku dan membantuku membubarkan kekuatan peringkat dewa di tubuhku. Iya. Jing Hongyu memimpin. Melihat sosoknya menghilang, Ishiro duduk di sana sendirian, tenggelam dalam pikirannya. Di belakangnya, cahaya dan bayangan yang gelap dan dalam muncul dengan tenang, menguraikan garis besar sebuah buku. Buku itu dibuka dengan tenang, memperlihatkan halaman kosong. Kemudian, muncul garis-garis tulisan di atasnya. Minuman dan kecupan semuanya sudah ditakdirkan. Para dewa ingin mencuri kekuatanku, dan mereka telah menanam sumber bencana untuk ini. Kali ini, saya mengikuti urutan sebab akibat, tirai kematian, dan keinginan hati manusia. Keruntuhan Istana Naga adalah kuburan yang kusiapkan untuk mangsa itu, dan bab terakhir dari sebuah cerita akan ditulis olehku. Tidak ada jalan keluar dari cerita ini. Garis-garis tulisan seolah-olah dicap satu persatu dengan besi solder merah, memperlihatkan pesona yang mematikan. Tapi ketika kalimat terakhir ditulis, buku itu tiba-tiba bergetar. Ada banyak retakan di halaman kosong itu. Melihat halaman ini akan terkoyak, cemooh. Tanda hangus, tergores pada kalimat, no one can escape, dan mengolesinya. Tiba-tiba, semuanya kembali sunyi. Buku itu tidak lagi bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya di halaman menghilang. Hanya baris terakhir tulisan tangan yang terhapus. Segera, baris-baris tulisan muncul lagi di halaman. Dalam cerita ini, sebuah kekuatan misterius dan asing muncul, tidak pernah terikat oleh urutan sebab akibat, dan bahkan memaksa saya untuk mengubah akhir. Siapa dia? Antek-antek para dewa, kekasih takdir. Lupakan saja, tidak peduli siapa dia, ketika memasuki cerita yang saya tulis, jalinan sebab akibat ditakdirkan untuk mendominasi hidupnya dan kematian. Baru nulis ini bukunya bergetar lagi. Laman menunjukkan banyak retakan lagi. Tembak. Tiba-tiba, ada tanda hangus di kalimat terakhir, mencorengnya sepenuhnya. Setelah itu, semua anomali hilang. Persetan. Siapakah yang tidak dapat dipengaruhi oleh sebab dan akibat? Para dewa mengambil tindakan secara pribadi. Tidak mungkin. Di era sekarang ini, para dewa tidak dapat ikut campur dengan urusan dunia peri. Jangan biarkan Lao Su menangkapmu. Garis tulisan tangan ini muncul sangat cepat, seolah bersumpah, dan berbau sesak napas. Sayangnya, gadis yang mencuri langit tidak ada di sini, jika tidak, dengan kemampuannya, dia dapat mencuri peluang lini pertama dan membantu saya melihat perbedaannya. Tidak terikat oleh sebab dan akibat. Siapa nomornya? Aduh, payung kakak Jae-yun sudah tidak ada lagi, jika dia membantu, dalam cerita yang saya uraikan kali ini, bunuh semuanya selangkah demi selangkah. Seketika, kata-kata melampiaskan amarah ini semua tercoreng. Setelah setengah suara, baris tulisan muncul lagi di halaman. Variabel mempengaruhi sebab dan akibat, tetapi tidak dapat mempengaruhi akhir cerita. Ketika klimaks cerita dimulai, karakter pendukung dalam cerita akan pasti pergi ke akhir masing-masing. Selanjutnya, saya akan mencatat sebab dan akibat ini secara rinci, menggambarkan variabel, titik balik, klimaks dan akhir. Menulis ini, tidak ada mutasi lagi.
Segera, bayangan buku ilusi ini berubah menjadi cahaya dan menghilang di Jing Cheng. Dan dari awal hingga akhir, Jing Cheng, yang sedang merenung, tidak menyadarinya sama sekali. Zhen Longfang. Di sebuah restoran. Di ruangan yang elegan dan tenang, hanya ada Su Yi dan Xining. Di atas meja di depan keduanya, ada berbagai macam makanan lezat, penuh warna, wangi, dan sepanci anggur tua. Su Yi menikmati dirinya sendiri sambil minum dan mencicipi makanan lezat. Xining duduk di seberangnya, wajahnya yang cantik dan cerah bersinar dengan kilau seperti mimpi di bawah bayangan lampu, yang begitu indah hingga gemetar. Melihat Su Yi makan dan minum tanpa orang lain, Xining berinisiatif dan berkata, "Kamu tidak penasaran, apa yang ingin aku bicarakan denganmu?" Su Yi tersenyum dan berkata, "Kamu akan mengambil inisiatif untuk mengatakannya, bukan?" Xining membeku sesaat, merasa aneh di hatinya. Dia berasal dari alam para dewa, tidak hanya statusnya yang mulia dan istimewa, tetapi kultivasinya juga berada di level Taixuan. Tapi pemuda di depannya tahu bahwa dia dari alam para dewa, tetapi dia tampaknya tidak peduli sama sekali, dan bahkan ketika menghadapi sendiri, dia tidak menunjukkan pengekangan sama sekali. Ini membuat Xining merasakan perasaan yang sama sekali berbeda. Setelah ragu-ragu sejenak, Xining berkata sebelumnya, "Setelah saya mengetahui tentang isi teks rahasia Istana Naga, saya memiliki tebakan kasar di hati saya. Meragukan Istana Naga Donghai, penghancuran itu terkait dengan harta karun." Su Yi langsung tertarik, menghentikan sumpit di tangannya, dan berkata, "Harta karun. Bagus." Xining berkata, "Harta karun itu disebut kitab karma, dan itu adalah harta dari zaman yang lahir di asal mula kekacauan di negeri dongeng di awal hari Tai Huang. Urutan zaman terkait dengan sebab dan akibat, pada saat yang sama, harta ini juga merupakan salah satu dari 9 rahasia kekacauan. Kitab Sebab Akibat. 9 Rahasia Kekacauan. Su Yi tiba-tiba teringat bahwa di kehidupan sebelumnya Wang Ye telah menjelajahi banyak relik yang berkaitan dengan era Tai Huang, dan dia juga telah mempelajari banyak rumor kuno. Di antaranya, ada rumor terkait 9 rahasia kekacauan. Namun, kera tua dengan pedang hanya tahu bahwa 9 rahasia kekacauan adalah 9 harta yang lahir dalam kekacauan primordial dunia peri. Sama seperti mitos dan legenda. Sebenarnya, tidak jelas apakah rumor itu benar atau salah. Dia berkhotbah di akhir Tai Huang, dan rumor 9 rahasia kekacauan diturunkan dari awal Tai Huang. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang pernah melihat 9 rahasia kekacauan. Tapi sekarang, Xining sebenarnya mengatakan bahwa penghancuran Istana Naga di Laut Cina Timur sebenarnya terkait dengan harta karun rahasia yang kacau bernama Kitab Karma. Betapa bisakah Su Yi tidak terkejut? Mungkinkah 9 rahasia kekacauan benar-benar ada? Su Yi bertanya. Mata bintang Xining yang dalam menunjukkan kilau halus, dan berkata dengan bercanda, "Teman Taois dapat menguraikan teks rahasia Istana Naga, saya juga teman Taois untuk Tai Huang. Rahasia periode ini juga terkenal." Su Yi tersenyum dan berkata dengan tenang, "Saya bukan orang yang maha tahu." Xining berkata, "Menurut nenek moyang saya, 9 rahasia kekacauan memang ada, tetapi pada awal Tai Huang, 9 rahasia kekacauan itu dihancurkan oleh dianggap tabu, bahkan kekuatan tak tertandingi di masa awal Tai Huang, hanya tahu sedikit tentang mereka." Nenek moyang Xining. Hati Su Yi tergerak, menduga bahwa leluhurnya pasti dewa. Melihat Xining melanjutkan, "Dan yang saya tahu sejauh ini adalah bahwa di antara 9 rahasia kekacauan, ada kait pencuri surga, payung kesengsaraan, kitab sebab akibat, dan kitab pedang karma. Pada hari-hari awal Great Wilderness, seseorang telah mengumpulkan Sky Stealing Hook dan Tribulation Umbrella. Dikatakan bahwa sosok tak tertandingi telah meninggalkan negeri dongeng dengan 2 harta karun rahasia kekacauan ini. Buku Karma jatuh ke tangan Istana Naga Laut Cina Timur secara kebetulan, dan disimpan oleh Istana Naga Laut Cina Timur, tetapi kitab karma sangat istimewa dan tabu, dan Istana Naga di Laut Cina Timur tidak dapat mengendalikannya sama sekali dan menggunakan harta ini." Mendengar ini, Su Yi teringat tulisan tangan yang telah tergores dari pecahan perunggu sebelumnya. Seperti bayangan. Ketamakan, akar dari segala kejahatan. Tampak penuh warna tabu dan misterius.
Tapi jika digabung dengan sebab akibat, kehancuran istana naga di Laut Cina Timur memang sangat bermasalah. Tidak heran, Xi Ning percaya bahwa buku sebab akibat membawa bencana genosida ke istana naga di Laut Cina Timur. Setelah berpikir sejenak, Su Yi berkata dengan penuh minat, apa nama pedang yang begitu dekat itu? Sebagai pembudidaya pedang, dia secara alami sangat tertarik dengan pedang. Belum lagi, pedang ini adalah salah satu dari 9 rahasia keos, harta terlarang yang berisi hukum zaman. Xi Ning tidak menyembunyikannya, menurut kakek saya, pedang ini hanya sepanjang 6 inci, dan memiliki kekuatan hantu dan dewa yang tidak dapat diprediksi. Pada akhirnya dunia, itu juga bisa dipotong. Namun, di masa awal Tai Huang, pedang ini diperoleh oleh seorang pembudidaya pedang misterius bernama Li Fuyu, dan sepertinya dia sudah tidak ada lagi di negeri dongeng ini. Su Yi tercengang. Kebetulan sekali. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.